Breaking news, Indonesia diambang krisis energi. Kapal-kapal tanker tertahan di Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah. Tapi, ada kejutan yang mengejutkan dunia. Dari Solo, mantan Presiden Joko Widodo mengambil langkah diplomasi berani. Tanpa protokol resmi, tanpa sorotan kamera, ia langsung berkomunikasi dengan pejabat tinggi Iran. Dalam pertemuan tertutup dan pesan rahasia yang dikirim dari rumah sederhana di Solo, Jokowi berhasil membuka jalur aman bagi kapal tanker Indonesia. Sebuah langkah diplomasi senyap yang bisa memastikan pasokan BBM bagi jutaan rakyat Indonesia tetap terjaga. Bagaimana reaksi dunia? Bagaimana jalur kapal Indonesia bisa bergerak kembali? Dan apa rahasia di balik keberhasilan misi ini? Tetap bersama kami, karena semua fakta mengejutkan akan kami ungkap dalam liputan khusus malam ini. Pagi itu, langit Jakarta terasa berbeda. Berita internasional tiba-tiba dipenuhi kabar ketegangan di Selat Hormuz. Jalur laut yang selama ini menjadi nadi distribusi energi dunia mendadak berubah menjadi wilayah berisiko tinggi. Para analis memperingatkan bahwa setiap gangguan kecil di kawasan tersebut bisa berdampak besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tidak butuh waktu lama, kabar buruk datang. Dua kapal tanker yang membawa minyak untuk Indonesia dilaporkan tertahan. Situasi keamanan di sekitar jalur pelayaran memburuk, membuat kapal-kapal komersial memilih menunggu. Keputusan itu memicu kepanikan diam-diam di kalangan pemerintah dan pelaku industri energi. Di berbagai kantor kementerian, rapat darurat langsung digelar. Peta jalur pelayaran dibuka, grafik harga minyak ditampilkan, dan proyeksi kebutuhan BBM mulai dihitung ulang. Jika pengiriman terlambat beberapa hari saja, dampaknya bisa terasa hingga ke seluruh pelosok negeri. Sementara itu, pasar global mulai bereaksi. Harga minyak melonjak drastis. Investor khawatir konflik akan semakin meluas. Negara-negara pengimpor minyak bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Indonesia, dengan kebutuhan energi yang besar, menjadi salah satu yang paling waspada. Di kota-kota besar, kabar ini mulai menjadi pembicaraan hangat. Para pengusaha logistik mulai menghitung ulang biaya operasional. Pengemudi transportasi umum mulai khawatir harga bahan bakar naik. Bahkan di warung kopi, orang-orang mulai membicarakan kemungkinan kelangkaan BBM. Namun berbeda dengan Jakarta yang sibuk, Solo terlihat tenang seperti biasa. Jalanan ramai oleh aktivitas pagi, pedagang membuka kios, dan suasana kota kecil itu terasa damai. Tidak ada yang menyangka bahwa kota tersebut akan segera menjadi pusat perhatian nasional. Di sebuah rumah sederhana, Jokowi duduk santai sambil membaca berita di ponselnya. Ia memperhatikan perkembangan situasi dengan serius. Meski tak lagi menjabat, naluri kepemimpinannya masih terasa kuat. Jokowi mengingat kembali masa-masa ketika ia masih menjadi presiden. Hubungan diplomatik yang pernah ia bangun dengan Iran terlintas di benaknya. Ia tahu bahwa negara tersebut memiliki pengaruh besar terhadap situasi di Selat Hormuz. Beberapa rekan lama mulai menghubunginya secara informal. Mereka tidak meminta secara langsung, tetapi menyampaikan kekhawatiran yang sama. Indonesia membutuhkan jalur aman agar pasokan energi tetap terjaga. Situasi semakin memanas ketika media internasional mulai menyoroti kemungkinan krisis energi di Asia Tenggara. Tekanan bertambah, dan waktu semakin sempit. Semua pihak menyadari bahwa langkah cepat sangat dibutuhkan. Di tengah suasana yang semakin tegang, Jokowi meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Ia menarik napas panjang. Tanpa banyak orang tahu, sebuah langkah besar mulai terbentuk di pikirannya. Dan dari Solo yang tenang, sebuah misi senyap perlahan akan dimulai. Pagi di Solo masih terasa tenang ketika Joko Widodo menutup jendela rumahnya. Ia baru saja membaca perkembangan terbaru mengenai ketegangan di Selat Hormuz. Wajahnya terlihat serius, sesuatu yang jarang terlihat sejak ia kembali menjadi warga biasa. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Nomor yang muncul bukan nomor biasa. Itu adalah salah satu pejabat senior dari Jakarta. Jokowi mengangkat telepon dengan tenang. "Pak, situasinya makin sulit," suara di ujung telepon terdengar tegang. Dua kapal tanker Indonesia masih tertahan. Kalau ini berlanjut, stok BBM bisa terganggu. Jokowi tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju kursi kayu di teras rumahnya.
Burung-burung masih berkicau, tetapi pikirannya sudah jauh melayang ke dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Apakah sudah ada jalur alternatif? Tanya Jokowi akhirnya. Sudah dicoba, Pak, tapi jalur utama tetap di Hormuz. Tanpa kepastian keamanan, kapal tidak berani bergerak, jawab suara itu dengan nada cemas. Jokowi mengangguk pelan, meski lawan bicaranya tidak bisa melihat. Ia memahami bahwa situasi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga stabilitas nasional. Jika pasokan energi terganggu, dampaknya bisa meluas. Telepon itu berlanjut cukup lama. Mereka membahas berbagai kemungkinan, termasuk pendekatan diplomatik yang tidak formal. Nama Iran mulai disebut secara serius dalam pembicaraan tersebut. Setelah telepon ditutup, Jokowi terdiam beberapa saat. Ia teringat pertemuan-pertemuan lamanya dengan pejabat Iran saat masih menjabat. Hubungan yang dibangun kala itu terasa kembali relevan dalam situasi genting ini. Sementara itu, berita terbaru kembali muncul di layar televisi. Media internasional menyebutkan bahwa ketegangan di kawasan Teluk semakin meningkat. Beberapa kapal asing memilih menunda pelayaran demi keselamatan. Jokowi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa waktu tidak banyak. Jika situasi terus memburuk, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat Indonesia. Tak lama kemudian, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan singkat dari seorang diplomat lama yang pernah bertugas di Timur Tengah. Isi pesannya singkat namun jelas, Pak, mungkin Solo bisa jadi tempat komunikasi yang lebih fleksibel. Jokowi tersenyum tipis. Ia mulai memahami arah yang akan ditempuh. Dari rumah sederhana di Solo, sebuah jalur diplomasi senyap perlahan mulai terbuka. Suasana sore di Solo mulai berubah ketika Joko Widodo duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Pikirannya terus memutar percakapan terakhir dengan pejabat dari Jakarta. Situasi di Selat Hormuz semakin tidak menentu, dan waktu semakin sempit. Jokowi membuka kembali catatan lamanya. Beberapa nomor telepon diplomatik masih tersimpan rapi. Itu adalah kontak yang ia kumpulkan selama menjabat sebagai presiden. Ia menyadari, mungkin inilah saatnya hubungan lama itu kembali digunakan. Ia menatap layar ponselnya beberapa saat. Pesan yang akan ia kirim bukan pesan biasa. Ini bukan komunikasi formal antar negara, melainkan pendekatan personal yang lebih halus. Akhirnya, Jokowi mulai mengetik. Kalimatnya singkat, tetapi syarat makna. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai pasokan energi Indonesia dan harapan agar jalur pelayaran tetap aman bagi kapal tanker. Pesan itu ditujukan ke seorang pejabat senior di Teheran yang pernah bekerja sama dengannya. Hubungan mereka terjalin cukup lama sejak kerjasama energi yang pernah dibangun. Setelah pesan terkirim, Jokowi meletakkan ponselnya di meja. Ia tahu bahwa langkah ini cukup berani. Namun ia juga memahami bahwa diplomasi personal seringkali lebih efektif dalam situasi genting. Beberapa jam berlalu tanpa jawaban. Matahari mulai tenggelam di balik langit Solo. Lampu-lampu jalan mulai menyala, sementara suasana rumah Jokowi tetap tenang. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor internasional. Jokowi segera membuka pesan tersebut dengan penuh perhatian. Jawaban dari Iran cukup singkat namun positif. Mereka menyampaikan bahwa situasi memang kompleks, tetapi komunikasi terbuka selalu memungkinkan. Jokowi membaca pesan itu beberapa kali. Ia mulai merasakan harapan kecil muncul di tengah ketegangan. Setidaknya pintu komunikasi sudah terbuka. Tak lama kemudian, pesan lanjutan masuk. Pihak Iran mengisyaratkan kemungkinan pertemuan informal. Mereka bahkan menyebutkan bahwa jalur komunikasi melalui Solo bisa menjadi opsi yang lebih nyaman. Jokowi tersenyum tipis. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar, malam Solo terasa damai. Namun di balik ketenangan itu, diplomasi besar sedang mulai bergerak, dan Solo perlahan berubah menjadi pusat perhatian dunia. Pagi hari di Solo terasa sedikit berbeda. Jalanan masih ramai seperti biasa, tetapi di sekitar kediaman Joko Widodo terlihat beberapa kendaraan dengan pelat diplomatik mulai melintas perlahan. Warga sekitar mulai memperhatikan, meski belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seorang petugas keamanan tampak berdiri lebih waspada dari biasanya. Beberapa orang berpakaian rapi turun dari mobil hitam berkilau. Gerak-gerik mereka tenang, namun jelas bukan tamu biasa. Pertemuan yang telah disiapkan secara diam-diam akhirnya mulai terlaksana. Kabar itu sebenarnya sudah lebih dulu sampai ke Jakarta.
Beberapa pejabat mengikuti perkembangan secara hati-hati. Tidak ada pernyataan resmi, tetapi semua pihak memahami bahwa sesuatu yang penting sedang berlangsung di Solo. Tak lama kemudian, seorang tamu utama tiba. Ia adalah perwakilan diplomatik dari Iran yang datang tanpa publikasi besar. Kedatangannya dijaga ketat agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan. Jokowi menyambut tamu tersebut dengan senyum hangat. Pertemuan berlangsung sederhana, tanpa protokol kenegaraan yang rumit. Justru suasana santai itu membuat percakapan terasa lebih terbuka. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Hidangan teh hangat dan makanan ringan tersaji di meja. Namun pembicaraan yang terjadi jauh dari santai. Topik utama langsung mengarah pada situasi di Selat Hormuz. Indonesia berharap stabilitas tetap terjaga, ujar Jokowi dengan suara tenang. Perwakilan Iran mengangguk pelan. Ia memahami bahwa Indonesia tidak ingin terlibat konflik, melainkan hanya memastikan pasokan energi tetap aman bagi rakyatnya. Percakapan berlangsung cukup lama. Mereka membahas berbagai kemungkinan, termasuk jalur aman bagi kapal tanker Indonesia. Setiap kalimat disampaikan dengan hati-hati, penuh pertimbangan. Di luar rumah, beberapa warga mulai menyadari adanya aktivitas tidak biasa. Namun tidak ada yang mengetahui isi pembicaraan yang sedang berlangsung di dalam. Sementara itu, media internasional mulai mencium pergerakan diplomatik yang tidak biasa. Beberapa analis mulai menyebut Solo sebagai lokasi diplomasi senyap yang mengejutkan. Di akhir pertemuan, perwakilan Iran menyampaikan bahwa pesan tersebut akan diteruskan langsung ke Teheran. Jokowi mengangguk pelan. Ia tahu, langkah kecil di Solo ini bisa menjadi awal dari keputusan besar yang akan menentukan stabilitas energi Indonesia. Malam mulai turun di Solo setelah pertemuan tertutup antara Joko Widodo dan perwakilan Iran berakhir. Suasana kembali tenang, namun atmosfer di rumah sederhana itu terasa berbeda. Semua orang menyadari bahwa percakapan tadi bukan sekadar pertemuan biasa. Jokowi duduk di ruang kerja kecilnya. Ia menatap catatan yang dibuat selama diskusi berlangsung. Setiap poin terlihat penting. Tidak ada yang bisa dianggap sepele dalam situasi yang menyangkut pasokan energi nasional. Di luar, suara kendaraan mulai berkurang. Solo kembali sunyi. Namun di balik kesunyian itu, jalur komunikasi antara Indonesia dan Iran mulai bergerak lebih cepat. Sekitar pukul 9 malam, ponsel Jokowi bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor internasional. Ia langsung membaca dengan seksama. Pesan tersebut berasal dari seorang pejabat di Teheran. Isi pesan itu singkat namun penuh arti. Iran mengapresiasi pendekatan yang dilakukan secara informal dan bersedia membuka pembicaraan lebih lanjut terkait keamanan jalur pelayaran. Jokowi menghela napas panjang. Ini bukan keputusan final, tetapi sinyal awal yang sangat penting. Ia tahu bahwa setiap perkembangan kecil bisa menjadi langkah besar menuju solusi. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Kali ini lebih spesifik. Iran meminta penjelasan mengenai jumlah kapal tanker Indonesia yang sedang menunggu di sekitar Selat Hormuz. Jokowi segera menghubungi kontaknya di Jakarta. Ia meminta data terbaru mengenai kapal tanker dan kebutuhan BBM nasional. Komunikasi berlangsung cepat, tanpa birokrasi panjang. Tak lama kemudian, informasi lengkap diterima. Jokowi kembali menyusun pesan balasan dengan hati-hati. Ia menekankan bahwa Indonesia hanya membutuhkan jalur aman, tanpa kepentingan politik apapun. Beberapa saat setelah pesan dikirim, suasana kembali hening. Waktu terasa berjalan lambat. Jokowi berjalan menuju teras rumahnya, memandang langit malam Solo yang tenang. Tak sampai 1 jam, balasan kembali datang. Iran menyatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut dan membuka kemungkinan jalur aman khusus bagi kapal Indonesia. Jokowi tersenyum tipis. Ia sadar bahwa diplomasi senyap yang dimulai dari Solo kini mulai menunjukkan hasil. Namun ia juga tahu, langkah selanjutnya akan jauh lebih menentukan. Dan malam itu, di tengah ketenangan kota kecil, harapan baru bagi stabilitas energi Indonesia mulai terlihat. Pagi berikutnya di Solo terasa lebih sibuk dari biasanya. Aktivitas di sekitar kediaman Joko Widodo mulai meningkat. Beberapa kendaraan dengan kaca gelap kembali terlihat datang dan pergi, memicu rasa penasaran warga sekitar. Sementara itu, perkembangan situasi di Selat Hormuz semakin memanas. Media internasional mulai memberitakan bahwa ketegangan geopolitik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu jalur energi global.
Banyak negara mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di Jakarta, rapat darurat kembali digelar. Para pejabat memantau komunikasi yang sedang berlangsung secara hati-hati. Meski tidak terlibat langsung, mereka memahami bahwa pendekatan yang dilakukan Jokowi bisa menjadi kunci penyelesaian. Di sisi lain, beberapa negara besar mulai mencermati pergerakan diplomatik yang tidak biasa. Indonesia yang biasanya bersikap netral tiba-tiba berada di tengah pusaran perhatian. Banyak pihak penasaran dengan langkah yang sedang ditempuh dari Solo. Tekanan mulai terasa. Jika negosiasi gagal, risiko krisis BBM di Indonesia bisa menjadi kenyataan. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial. Jokowi memahami situasi tersebut. Ia duduk sambil membaca laporan terbaru yang dikirim dari Jakarta. Angka kebutuhan energi nasional terlihat cukup mengkhawatirkan jika pengiriman terlambat terlalu lama. Tak lama kemudian, ponselnya kembali berdering. Kali ini dari seorang diplomat senior yang pernah bertugas di Timur Tengah. Suaranya terdengar serius. "Pak, situasi di kawasan makin kompleks. Banyak pihak ikut memantau," ujarnya. Jokowi mengangguk pelan. Ia sudah memperkirakan hal tersebut. Diplomasi yang awalnya senyap kini mulai menarik perhatian dunia. Sementara itu, pesan baru kembali datang dari Teheran. Pihak Iran mengabarkan bahwa pembahasan internal sedang berlangsung. Mereka meminta waktu untuk memastikan keamanan jalur pelayaran. Jokowi membaca pesan itu dengan tenang. Ia tahu bahwa keputusan sebesar ini tidak bisa diambil dengan cepat. Namun waktu yang tersedia juga semakin sempit. Di luar rumah, langit Solo mulai mendung. Angin bertiup pelan, menambah suasana tegang yang perlahan terasa. Seolah kota itu ikut merasakan beratnya situasi. Jokowi berdiri dan menatap ke kejauhan. Ia memahami bahwa langkah selanjutnya akan sangat menentukan. Jika berhasil, Indonesia bisa menghindari krisis energi. Jika gagal, dampaknya bisa meluas ke seluruh negeri. Dan di tengah tekanan dari berbagai arah, diplomasi senyap itu terus bergerak menuju titik penentuan. Matahari sore mulai meredup di Solo ketika Joko Widodo mempersiapkan pertemuan kedua dengan perwakilan Iran. Setelah sinyal positif malam sebelumnya, suasana menjadi lebih serius. Kali ini, fokus utama adalah pembahasan teknis jalur pelayaran dan kepastian keamanan kapal tanker Indonesia. Jokowi duduk di ruang tamu yang sama, menatap peta Selat Hormuz yang ia letakkan di meja. Ia menunjuk titik-titik strategis jalur pelayaran sambil berbicara dengan asisten dekatnya. Semua rincian harus tepat. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Tak lama kemudian, tamu Iran tiba lagi. Kali ini suasananya lebih formal dibanding sebelumnya, meski tetap tanpa protokol resmi. Mereka membawa dokumen dan data internal mengenai situasi kawasan Teluk. Jokowi menyambut mereka dengan sopan namun tegas. Ia langsung membuka pembicaraan, menekankan bahwa Indonesia tidak ingin terlibat konflik. Tujuan utama hanyalah memastikan pasokan energi tetap aman dan stabil. Perwakilan Iran mengangguk. Ia menekankan bahwa negaranya memahami posisi Indonesia dan menghargai pendekatan yang dilakukan secara damai. Ia juga menyatakan, segala keputusan harus sesuai prosedur internal di Teheran. Diskusi berlangsung intens. Mereka membahas jalur alternatif yang aman, kemungkinan pengawalan kapal, dan waktu tempuh kapal tanker. Jokowi menekankan pentingnya ketepatan informasi bagi seluruh pihak terkait. Selama pertemuan, suasana terkadang tegang. Ada beberapa poin di mana kedua pihak harus berhenti sejenak untuk menganalisis data dan risiko. Namun ketegangan itu tetap dikemas dalam profesionalisme dan saling menghormati. Jokowi kemudian membuka catatan tambahan mengenai kondisi cuaca, arus laut, dan jumlah kapal tanker Indonesia yang sedang menunggu. Semua hal tersebut menjadi bahan diskusi yang krusial. Setelah beberapa jam, perwakilan Iran menyampaikan bahwa informasi ini akan diteruskan ke pemerintah pusat mereka. Mereka juga memberi sinyal bahwa jalur khusus bagi kapal Indonesia sedang dibahas dengan serius. Jokowi mendengarkan dengan seksama. Ia memahami bahwa keputusan final tidak ada di tangannya, namun jalur komunikasi telah terbuka lebih lebar daripada sebelumnya. Sore itu, setelah pertemuan berakhir, Jokowi berjalan keluar rumah. Udara Solo yang hangat terasa tenang di wajahnya. Namun ia tahu, ketenangan ini sementara. Keputusan besar masih menunggu. Di kejauhan, langit perlahan memerah oleh matahari senja. Simbolik, pikir Jokowi, seperti harapan yang mulai muncul.
Diplomasi senyap yang dimulai dari Solo perlahan memasuki fase krusial. Malam tiba di Solo, tetapi suasana di sekitar kediaman Joko Widodo tetap tegang. Lampu-lampu rumah tampak hangat, kontras dengan gelapnya langit malam. Di dalam, Jokowi duduk sambil menatap layar ponsel, menunggu kabar terbaru dari Teheran. Di Jakarta, para pejabat senior terus memantau setiap perkembangan. Mereka memahami bahwa keputusan dari Iran akan menentukan nasib pasokan BBM Indonesia. Telepon dan pesan masuk silih berganti, namun semua harus dijaga kerahasiaannya. Sementara itu, media internasional mulai menyoroti kemungkinan diplomasi senyap yang terjadi di Solo. Beberapa analis menulis bahwa Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam stabilitas energi regional. Dunia mulai menunggu langkah selanjutnya. Di Solo, Jokowi menatap peta Selat Hormuz yang masih terbentang di meja. Ia menunjukkan jalur utama dan alternatif kepada asisten yang menemaninya. Setiap titik diperiksa, setiap kemungkinan dianalisis, demi memastikan tidak ada risiko bagi kapal Indonesia. Ponsel Jokowi bergetar lagi. Pesan dari Teheran masuk, memberi isyarat bahwa pembahasan internal Iran sedang mencapai tahap akhir. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap menit bisa menentukan hasil akhir. Jokowi menghela napas panjang. Ia tahu, jika jalur aman disetujui, itu bukan hanya kemenangan diplomasi, tapi juga kepastian energi bagi jutaan rakyat Indonesia. Namun jika ditolak, konsekuensinya bisa luas. Di luar rumah, malam Solo tetap tenang. Suara kendaraan jarang terdengar, hanya sesekali motor melintas di jalanan. Keheningan itu kontras dengan ketegangan yang terjadi di dalam rumah Jokowi. Beberapa kali Jokowi berdiri, berjalan pelan ke teras, memandang langit malam. Ia berpikir tentang tanggung jawab yang diembannya, meski kini bukan lagi presiden. Diplomasi bisa dilakukan di mana saja, bahkan di kota kecil sekalipun. Tak lama kemudian, pesan kedua dari Teheran datang. Mereka menyatakan bahwa jalur khusus bagi kapal Indonesia sedang dipertimbangkan dengan serius, dan keputusan final akan segera diumumkan. Jokowi tersenyum tipis, tapi tetap waspada. Ia tahu bahwa sinyal ini belum final, namun setidaknya ada harapan nyata. Sebuah langkah besar perlahan mulai terbentuk dari Solo. Malam itu, ia duduk kembali di kursi, menatap peta. Bayangan kapal tanker melintas di Selat Hormuz muncul di pikirannya, seolah menunggu izin untuk bergerak. Dan di kejauhan, dunia tampak menahan napas, menunggu hasil dari diplomasi senyap yang dilakukan dari kota kecil di Indonesia. Solo, yang biasanya tenang, kini menjadi pusat perhatian global. Pagi berikutnya di Solo terasa tegang. Matahari baru saja muncul, tetapi suasana di kediaman Joko Widodo jauh dari santai. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel dengan fokus. Pesan dari Teheran sudah masuk semalam, namun jawaban final belum tiba. Beberapa kali ia mengangkat telepon, memeriksa kembali laporan terakhir dari Jakarta. Jumlah kapal tanker yang menunggu, stok BBM nasional, dan proyeksi kebutuhan energi hari itu semuanya tercatat rapi. Setiap detil harus diperhitungkan dengan cermat. Di luar rumah, aktivitas Solo terlihat normal. Warga berangkat ke pasar, kendaraan melintas, dan pedagang membuka kios. Namun di dalam rumah Jokowi, ketegangan terasa seperti badai yang tertahan. Tiba-tiba, ponsel bergetar. Pesan masuk dari pejabat senior di Teheran. Jokowi membuka dengan perlahan, menahan napas. Pesan itu singkat, tetapi langsung memberi titik terang, Iran setuju membuka jalur aman bagi kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz. Jokowi membaca pesan itu berulang kali, memastikan tidak ada kesalahan. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi ia tetap menenangkan diri. Keputusan itu tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas energi di kawasan. Segera, ia menghubungi Jakarta. Pejabat terkait diberi arahan untuk mempersiapkan koordinasi pengiriman. Semua informasi teknis, jalur alternatif, dan jadwal kapal diperbarui. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Berita itu perlahan mulai tersebar di lingkaran diplomatik internasional. Beberapa pejabat asing yang memantau situasi mulai mengonfirmasi kabar tersebut secara diam-diam. Indonesia, meski bukan kekuatan besar militer, berhasil memainkan diplomasi yang efektif. Jokowi berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menatap langit Solo yang cerah, berpikir tentang perjalanan panjang diplomasi ini.
Dari pesan singkat hingga pertemuan informal, semuanya membawa hasil nyata. Tak lama kemudian, pesan balasan dari Jakarta masuk. Semua tim lapangan dan pelabuhan mulai bersiap. Kapal tanker Indonesia yang tertahan segera diberi jadwal dan jalur resmi yang aman. Jokowi duduk kembali, menatap peta Selat Hormuz di meja. Ia membayangkan kapal-kapal itu melintasi perairan, melewati jalur yang baru disetujui. Sebuah rasa lega mulai muncul, namun ia tetap waspada. Sementara itu, media global mulai menyoroti hasil diplomasi Indonesia. Banyak yang menekankan bahwa kesuksesan ini terjadi melalui pendekatan damai dan komunikasi personal, bukan konfrontasi. Di Solo, kota kecil yang tenang itu, sebuah misi besar baru saja berhasil. Diplomasi senyap yang dilakukan dari rumah sederhana Jokowi membawa Indonesia selangkah lebih aman dari krisis energi. Dan bagi Jokowi, ini adalah bukti bahwa strategi hati-hati dan hubungan personal bisa menghasilkan perubahan besar. Bab 10, Jokowi kembali diam. Siang itu, Solo terasa hangat, tapi suasana di kediaman Joko Widodo masih dipenuhi ketenangan yang tegang. Setelah kabar dari Teheran mengenai jalur aman kapal tanker, Jokowi duduk sendiri di ruang tamunya, menatap peta dan laporan yang terserak di meja. Tidak ada telepon yang berdering, tidak ada wartawan yang mengetuk pintu. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan langkah Jokowi saat ia berjalan di sekitar ruangan. Ia memikirkan perjalanan diplomasi yang baru saja ia jalani, dari pesan singkat hingga pertemuan informal dengan perwakilan Iran. Ia menatap jendela besar, melihat sinar matahari menembus dedaunan di halaman. Solo tampak seperti kota biasa, namun di balik ketenangannya, sebuah keputusan besar telah lahir dan membawa dampak luas. Jokowi merenungkan bagaimana langkah sederhana, sebuah pesan, sebuah pertemuan singkat, dapat memengaruhi jutaan orang. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa diplomasi tidak selalu harus dramatis atau penuh protokol. Asisten yang menemaninya duduk di dekat meja, menunggu arahan lebih lanjut. Tapi Jokowi hanya menggeleng, menunjukkan bahwa untuk saat ini, tidak ada yang perlu dilakukan kecuali menunggu perkembangan teknis dari Jakarta dan pelabuhan terkait. Di luar, suara kendaraan dan aktivitas kota tetap berjalan normal. Warga tak menyadari bahwa kota mereka baru saja menjadi pusat diplomasi global, tempat keputusan yang menyelamatkan pasokan energi Indonesia lahir. Jokowi kemudian mengambil cangkir kopi dari meja. Ia menyeruputnya perlahan sambil memikirkan jalur kapal yang kini aman untuk melewati Selat Hormuz. Ia tahu setiap kapal yang bergerak berarti rakyat Indonesia dapat beraktivitas tanpa khawatir kelangkaan BBM. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Kepuasan muncul, tapi ia tetap waspada. Dunia tetap penuh ketidakpastian, dan jalur diplomasi harus selalu dijaga dengan hati-hati. Ponsel di meja bergetar sebentar, menandakan pesan masuk dari Jakarta. Ia membuka sekilas, tim pelabuhan mulai menyiapkan jalur pengawalan untuk kapal-kapal tanker. Semua berjalan sesuai rencana, tanpa hambatan. Jokowi tersenyum lagi, tapi tetap tenang. Ia tahu bahwa keberhasilan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab menjaga stabilitas energi dan hubungan baik dengan Iran. Sore mulai merayap, sinar matahari berubah keemasan. Jokowi berdiri, menatap halaman rumah, dan membiarkan diri sejenak menikmati kedamaian Solo. Kota kecil itu kini menjadi saksi bisu dari diplomasi besar yang sukses. Dan dalam keheningan itu, Jokowi memilih tetap diam. Tidak ada pidato, tidak ada sorotan kamera, hanya ketenangan pribadi setelah memastikan jutaan rakyat Indonesia aman dari krisis energi. Matahari pagi mulai menembus langit Solo ketika Joko Widodo keluar rumah untuk berjalan-jalan singkat. Suasana kota tampak normal, namun bagi Jokowi, setiap langkah terasa lebih bermakna setelah pekan yang penuh ketegangan diplomasi. Kabar mengenai jalur aman kapal tanker Indonesia akhirnya diterima secara resmi di Jakarta. Pejabat pelabuhan melaporkan bahwa kapal pertama mulai bergerak melalui Selat Hormuz dengan pengawalan penuh, aman dari potensi konflik. Senyum lega muncul di wajah Jokowi saat membaca laporan itu. Di televisi, media nasional mulai menyoroti keberhasilan diplomasi senyap. Banyak yang memuji pendekatan personal dan informal yang dilakukan Jokowi, menekankan bahwa komunikasi terbuka tanpa konfrontasi dapat membawa hasil besar. Jokowi menatap halaman rumahnya. Ia merenungkan bagaimana kota kecilnya menjadi titik penting diplomasi internasional.
Solo, yang biasanya hanya dikenal karena budaya dan kulinernya, kini tersimpan dalam catatan sejarah diplomasi Indonesia. Beberapa pejabat senior menghubungi Jokowi untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Mereka menekankan bahwa keberhasilan ini bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga bukti bahwa hubungan personal dapat mengatasi masalah global. Di tengah kesibukan kabar itu, Jokowi duduk kembali di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Ia mengingat pesan-pesan dari Teheran, pertemuan singkat dengan perwakilan Iran, dan diskusi intens tentang jalur pelayaran. Semua itu kini menghasilkan dampak nyata bagi jutaan rakyat Indonesia. Sementara itu, kapal-kapal tanker mulai bergerak, satu demi satu. Kru melaporkan kondisi aman dan lancar. Setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz membawa harapan bagi stabilitas energi nasional, sekaligus bukti keberhasilan pendekatan diplomasi yang hati-hati. Jokowi tersenyum tipis, menatap layar ponselnya yang menampilkan kabar terbaru dari Jakarta. Ia sadar bahwa setiap pesan dan keputusan yang ia kirimkan di Solo memiliki konsekuensi yang nyata dan luas. Di luar rumah, anak-anak bermain di jalanan, pedagang membuka kios, dan kehidupan kota berjalan seperti biasa. Namun bagi Jokowi, ketenangan itu kini terasa lebih penuh arti, karena kota kecilnya menjadi saksi perubahan global yang tak terlihat oleh banyak orang. Ia merenungkan pelajaran dari pengalaman ini, bahwa kesabaran, komunikasi yang tulus, dan hubungan pribadi dapat menjadi senjata diplomasi yang sangat kuat, bahkan lebih efektif daripada protokol formal atau tekanan politik. Malam menjelang, Solo tetap tenang. Jokowi menatap langit senja, mengetahui bahwa langkahnya dari kota kecil ini telah mengamankan masa depan energi Indonesia. Sebuah rasa lega dan tanggung jawab campur aduk dalam dirinya, menandai akhir dari misi penting yang dijalankan dengan hati-hati. Dan di balik keheningan malam, dunia terus bergerak. Tapi satu hal pasti, diplomasi senyap yang dimulai dari Solo telah berhasil mengubah arah, memastikan kapal-kapal Indonesia melintasi Selat Hormuz dengan aman, serta menegaskan kekuatan hati dan hubungan personal dalam menghadapi tantangan global.